Cerita yang Mang Ripan bawakan kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin, di mana cerita ini ditulis oleh Naila Nurfajriya Ramadhani. Dan bagi yang ingin membacanya secara langsung, silakan cek link yang ada di deskripsi. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Sejenak mereka berdua terdiam mendengar bentakan dari wanita yang berada di depannya itu. Pintu kamar Tante Eva agak sedikit terbuka. Steven mencari celah agar matanya bisa memastikan siapakah gerangan seseorang yang tengah disembunyikannya di dalam biliknya itu. Maaf tante, Steven tidak bermaksud begitu. Dirinya lalu berpura-pura untuk memeluknya. Pandangannya tertuju lurus ke dalam kamar Tante Eva. Kamarnya terlihat gelap gulita. Apa yang dilihatnya kala itu tak terlalu begitu jelas. Namun Steven menangkap seperti ada sesosok bayangan yang sedang duduk di ranjang tempat tidurnya. Wajahnya tertutup rambutnya yang panjang, sehingga Steven tak begitu memperhatikannya secara detail. Tante Eva mendorong tubuh Steven dengan tiba-tiba. Dirinya mulai agak curiga dengan gelagatnya itu. Loh, kok mama dorong Steven sih? Omel Clara. Dirinya lalu membantu Steven untuk bangkit setelah tubuhnya terjatuh ke lantai akibat dorongan keras mamanya itu. Mama gak suka dirangkul lama-lama begitu, risih jadinya. Lagi pula kan mama juga belum bersih-bersih badan, semuanya masih lengket. Nadanya agak sedikit ketus kepada mereka berdua. Maaf tante kalau Steven salah, tapi jujur Steven tidak bermaksud apa-apa kok. Seraya Steven mengatupkan tangannya. Sudah, mama mau mandi dulu. Kamu temenin Steven ngobrol dulu, nanti mama akan nyusul. Sebelum berlalu pergi, dirinya mengunci terlebih dahulu ruangan tersebut, memastikan supaya Steven tak lagi bisa mengintip bahwa dirinya sedang menyembunyikan sesosok kuntilanak di kamarnya. Setelah mama dari temannya itu melangkahkan kakinya ke belakang, Steven membantu Clara untuk memungut satu vas bunga yang tak sengaja dipecahkannya. Kemudian setelahnya mereka melanjutkan obrolannya di ruang tamu. Mata Steven masih melirik satu ruangan yang baru saja dikunci oleh Tante Eva. Sebenarnya rahasia apakah yang Tante Eva sembunyikan dari kami? Clara menatap Steven yang masih memperhatikan bilik mamanya. Steve, ada apa? Dirinya menepuk pundak Steven, seraya mereka berdua lalu duduk di sofa yang ada di ruang tamu. Steven menengok ke kanan dan ke kirinya. Yang tadinya duduk di depan Clara, kini dirinya pindah tepat di sampingnya. Sekali lagi dia menengok ke arah belakang, takut jika Tante Eva tiba-tiba muncul dari belakang. Dan setelah dirasa aman, barulah dirinya mengambil napas panjang untuk mulai menceritakan kejadian janggal yang dilihatnya di kamar Tante Eva kepada si Clara. Entah nanti gadis itu percaya atau tidak pada dirinya, dia tidak peduli. Sebagai anak dari Tante Eva, Clara pun berhak tahu apa saja yang dilakukan oleh mamanya belakangan ini. Namun ketika hendak mengatakan sesuatu, dirinya takut jika temannya itu memang sudah mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Bisa saja setelah dia menceritakan semuanya, Clara malah akan berpikir bahwa dia sedang menjelek-jelekan mamanya di belakang dirinya. Dan oleh sebab itu pun, kali ini Steven bingung untuk memilih bercerita ataukah memendam saja apa yang dilihatnya barusan. Steve, kok malah diam sih? Ada apa? Sentak Clara padanya, seketika membuat dirinya menjadi kaget. Kalau ku ceritakan, apakah kamu akan percaya padaku? Ucap Steven memastikan. Clara mengernyitkan dahinya, tak tahu dengan apa yang hendak diceritakan olehnya. Loh, biar kita juga gak salah paham dan kamu juga gak berpikiran aneh-aneh tentang aku, ucap Steven sekali lagi. Ya soal apa dulu Steve, dan kenapa kamu ngomongnya begitu? Tanya Clara yang heran pada Steven. Ini tentang mamamu, timpalnya berterus terang. Memang ada apa dengan mamaku? Clara tiba-tiba menjadi penasaran saat Steven ingin menceritakan hal tentang mamanya. Janji dulu tapi, bahwa kau gak akan marah. Steven mengacungkan jari kelingkingnya, sama saat yang dilakukan sewaktu mereka masih kecil dulu. Baiklah aku janji, sahut Clara, dirinya juga memberikan jari kelingkingnya. Aku tadi mendengar mamamu sedang bicara dengan seseorang di dalam kamarnya, Ra, ucap Steven lirih. Oh iya? Gak mungkin ah, mamaku kan tidur sendirian di dalam sana.
sambil menunjuk arah yang dituju. Kamu yakin gak salah denger, Steve? Clara mempertanyakan itu lagi. Aku yakin, Ra. Telingaku juga mendengar sendiri bahwa ada seorang perempuan yang tengah berteriak dan ingin diantarkan pulang, ucap Stephen yang mencoba untuk meyakinkan si Clara. Ah, masa sih, Steve? Lalu siapa yang disandranya di dalam ya? Sekarang Clara pun turut penasaran. Kemudian dia pun berusaha mengingat sesuatu. Oh iya, Steve. Tadi mamaku masak sup. Baunya enak banget. Kalau kamu di sini pasti kamu juga bakalan ngiler, celetuk Clara kepada Stephen. Dirinya masih membayangkan aroma sup lezat yang petang tadi dimasak oleh mamanya. Ra, fokus dikit dong. Kok malah jadi bahas makanan sih? Stephen agak kesal dengan si Clara. Dirinya sengaja menjewer telinganya. Ih, belum selesai. Masih ada lanjutannya tahu. Makanya dengerin dulu, serunya sambil memegang telinganya yang baru saja dijewer oleh Stephen. Aku gak tahan sama aromanya dan berniat untuk mencicipinya. Aku kira sup itu memang untukku. Tapi ternyata bukan. Terus mama malah mengambilkan sup lain untukku makan. Bukan itu saja, dia bahkan juga membentakku saat aku mencoba meraih sup itu dari tangannya. Clara menjelaskan dengan detail kejadian bersama mamanya tadi. Lah, lalu sup tadi untuk siapa? Stephen bertanya, rasa penasarannya tentang Tante Eva semakin memuncak. Ya aku gak tahu, bilangnya sih mau dimakan sendiri, balas Clara. Sebentar, itu sup ya? Soalnya tadi aku juga mendengar kata sup yang diucapkan oleh Tante Eva di dalam kamarnya. Stephen mencoba mengingat apa yang dia dengar tadi. Tapi sepertinya dia tengah menyuapi seseorang gitu loh, Ra. Berarti kan memang benar kalau di bilik mamamu itu ada apa-apanya, ucap Stephen lagi. Dia langsung menjurus pada inti permasalahannya. Maksudmu, Steve? Rupanya Clara masih belum jelas dengan perkataan Stephen. Begini, Ra. Bukankah kamu juga merasa ada yang aneh kan sama mamamu? Tanya Stephen lagi. Clara hanya mengangguk. Gadis itu semakin menyimak perbincangan dengan Stephen. Bagaimana kalau kita selidiki aja, Ra? Apa yang tengah dilakukan oleh mamamu secara diam-diam? Stephen agaknya sedang menyusun sebuah rencana. Lah terus caranya? Clara malah balik bertanya. Stephen kemudian membisikkan sebuah siasat di telinga si Clara. Dirinya menyusun rencana matang-matang bersamanya dan membongkar akan suatu hal janggal yang tengah Tante Eva sembunyikan dari mereka berdua. Bukti yang diarahkan pun juga sudah pasti, dan Clara juga akan menjadi saksi atas perubahan aneh pada mamanya belakangan ini. Dan ketika mereka tengah asik berdiskusi, tiba-tiba Tante Eva muncul dari arah belakang. Dia berdeham memberi kode atas kedatangannya tersebut. Mama, udah mandinya? Clara mulai berbahasa basi. Semoga saja mamanya itu tidak mendengar rencananya yang telah disusun rapi bersama dengan Stephen. Mamanya hanya mengangguk, kemudian mengambil posisi duduk tepat di depan mereka berdua. Eva pun mulai menatap Clara, lalu berganti menatap Stephen. Dahinya mengernyit seraya satu alisnya terangkat ke atas. Dirinya mulai memainkan tangannya dan menepuk pelan telapaknya berulang di atas pahanya. Sepertinya wanita itu tengah memikirkan sesuatu juga. Apakah dirinya tadi mendengar bahwa Stephen dan Clara turut membicarakan gelagat anehnya di belakangnya? Tumben Steve, memangnya sudah tidak ada pasien di rumah sakit? Tante Eva membuka percakapan di tengah keheningan yang terjadi di antara mereka. Hari ini lumayan longgar Tante. Kebetulan maksud kedatangan saya ke sini juga sekalian ingin menjenguk Clara. Stephen beralih menatap Clara. Agaknya Tante Eva membaca pikirannya melalui bahasa tubuhnya yang salah tingkah saat bicara dengannya. Oh begitu. Apa kamu sudah makan? Tanyanya pada Stephen. Belum Tan. Bagaimana kalau kita makan di luar saja malam ini? Kan sudah lama juga kamu gak ketemu dengan Clara semenjak kepergiannya ke Kanada kan? Tante Eva mengajak Stephen dan putrinya untuk menghabiskan waktu bersamanya malam ini. Entah itu terucap tulus dari hatinya ataukah memang sengaja dirinya ingin mendekatkan putrinya itu dengan Stephen. Atau mungkin juga semua itu hanya akal-akalannya saja untuk menutupi kebusukannya.
dan mengalihkan perhatian Steven dari ruangan yang telah menjadi incaran dari tadi. Perempuan licik itu lebih handal untuk menyusun strategi, bahkan dirinya berada jauh 10 langkah dengan apa yang telah direncanakan Steven sebelumnya. Steven tak tahu apakah dirinya harus menerima tawaran dari Tante Eva ataukah menolaknya. Jika dirinya mengatakan tidak, maka sama saja dia juga akan menyakiti perasaan Clara. Di sisi yang lain, Steven juga sudah berjanji kepada suami dari seorang ibu yang tiba-tiba menghilang secara misterius dari rumah sakit itu untuk membantunya menemukan keberadaan istrinya secepatnya. Akhirnya jiwanya Steven pun dirundung dilema, bingung ketika hendak menentukan keputusannya. Namun dia sendiri juga tidak mau kehilangan kesempatan dalam hal penyelidikan yang telah dia rencanakan bersama dengan Clara. Mungkin ini hanya sekedar makan malam biasa dan meluangkan sedikit waktunya untuk temannya. Harusnya itu tidak ada masalah baginya. Kebersamaan seperti ini pun juga jarang sekali terjadi di kehidupan Steven. Biarlah walau hanya sebentar, Clara pun juga tak akan sakit hati. Dan setelah itu dia akan menepati janjinya kepada bapak tadi. Jadi tidak ada satupun dari mereka yang merasa dirugikan oleh Steven. Baiklah Tan, itu usul yang sangat baik. Kalau gitu, mari kita berangkat sekarang aja. Steven sangat bersemangat sekali malam ini. Dirinya bergerak cepat untuk membenahi kemeja yang dipakainya, kemudian mengajak Clara dan mamanya untuk masuk ke dalam mobilnya. Clara merasa senang dengan keputusan yang diambil oleh Steven. Inilah waktunya untuk dia gunakan kesempatan itu untuk memikat lawan jenisnya itu. Iya, mungkin saja ini memang sedikit agak centil, tapi kapan lagi dia bisa sedekat itu dengan Steven? Apalagi waktu kerja Steven malam ini juga terbilang sedikit longgar. Entah dirinya itu menerima tawaran mamanya karena terpaksa, ataukah karena rencana yang telah disusunnya barusan. Clara tak peduli, yang terpenting malam ini adalah malam spesial bagi dirinya. Semuanya adalah berkat mamanya. Dan setelah makan malam nanti, dirinya berjanji akan meminta maaf padanya atas perlakuan tidak sopan yang tidak sengaja dia lakukan petang tadi. Aku ganti baju dulu ya. Masa pakai baju seperti ini sih? Clara melihat penampilannya dari atas ke bawah. Gak usah, kamu udah cantik pakai dress itu. Lagi pula jika menunggumu berganti baju lagi, malah akan berganti pagi nanti. Celetuk Steven pada Clara, yang sebenarnya perkataannya itu menjurus pada candaan. Iya, betul apa yang dikatakan Steven. Lebih baik kita langsung berangkat saja, imbu Tante Eva. Oh iya Steve, bagaimana jika makan malamnya di restoran orang tuamu saja? Kan Tante bisa sekalian silaturahmi, usul Eva pada Steven. Terserah Tante aja deh. Tapi Steven tidak tahu restonya masih buka atau sudah tutup sekarang Tan, serunya kepada Tante Eva. Tidak ada salahnya kan jika kita ke sana dulu. Clara dan Steven pun mengangguk dengan ajakan Tante Eva yang ingin makan malam di resto orang tuanya itu. Mereka kemudian melangkah menuju mobil dan melanjutkan percakapannya saat di perjalanan. Jarak antara rumah Clara dan resto mamanya agak lumayan jauh. Jika ingin ke sana, maka waktu yang dibutuhkannya pun sekitar 1 jam lebih. Bukannya maksud Steven tadi menolak saat Tante Eva memutuskan untuk makan malam di resto tersebut. Justru nanti dirinya akan merasa tidak enak jika sudah jauh-jauh ke sana. Namun tempat itu ternyata sudah tutup. Steve, awas! Clara tiba-tiba menghentikan kemudi Steven secara mendadak. Ada apa, Ra? Jangan seperti ini. Untung saja jalanan sepi malam ini. Jika tidak, entah apa yang terjadi pada kita nantinya. Steven kesal melihat sikap Clara. Karena ulahnya itu, mereka bisa saja ditimpa kecelakaan. Iya, kepala mama sampai terbentur kursi ini, seru Tante Eva yang nampak memegangi keningnya. Iya, maaf. Steve, apa yang kamu lakukan? Lihat di depan sana. Kau hampir saja menabrak seorang perempuan. Sentak Clara, tangannya menunjuk ke arah depan. Mereka semua menjadi kaget, terutama Steven. Jika saja Clara tidak menghentikannya, mungkin saja dirinya sudah lepas kendali dan menabrak tubuh wanita itu. Mereka pun kemudian turun untuk menghampirinya. Namun saat mereka mendekat ke arah wanita itu malah nampak seperti orang ketakutan. Terlihat tetesan darah yang keluar dari pangkal pahanya, kemudian menetes hingga jatuh ke aspal yang diinjaknya tersebut.
Dia nampak kesakitan saat tangannya mencoba untuk memegangi perutnya. Astaga, wanita ini kan... Steven mengingat wajah wanita itu. Steve, kau kenal dia? Tanya Clara padanya. Iya, dia adalah pasien yang hilang dari rumah sakit tempatku bekerja, jawab Steven. Apa? Clara kaget mendengar pengakuan dari Steven. Namun tidak pada Tante Eva. Dia terlihat seperti orang kebingungan setelah mengetahui dengan jelas wajah dari wanita tersebut. Jangan takut, mari ikut dengan kami. Akan kuantarkan kau pada suamimu, ajak Steven padanya. Clara turut membantunya untuk memapa tubuh wanita itu masuk ke dalam mobil. Maaf Tante, kayaknya rencana malam ini dibatalkan saja ya, ujar Steven pada Tante Eva. Iya Ma, gak apa-apa kan, timbal Clara. Tante Eva hanya mengangguk, mau tak mau dirinya pun juga turut mengantarkan wanita itu pulang ke rumahnya. Untung saja saat melancarkan aksinya kala itu, Eva memakai masker di wajahnya, jadi wanita itu takkan bisa untuk mengenali bahwa dialah yang tadi telah menculiknya dan membuangnya ke jalanan. Clara pindah posisi untuk memilih duduk di belakang. Mamanya bertukar tempat dengannya dan duduk di sebelah Steven. Clara termasuk pintar menempatkan posisinya di saat situasi genting seperti ini. Sikap Clara yang memperlakukan wanita itu dengan lembut seakan membuat Steven berdecak kagum dengan kepribadiannya. Selain menjadi lulusan di Universitas Kedokteran terbaik di Kanada, Clara juga mempunyai sikap yang sangat ramah. Memang begitulah seharusnya sikap seorang dokter yang teladan. Bukan apa-apa, karena Steven hanya mengetahui bahwa Clara dulunya termasuk anak yang sangat manja sekali. Tak disangka perubahan pada dirinya sekarang ini senantiasa sungguh membuatnya menjadi heran. Ayo jalankan mobilnya Pak Sopir, apakah kau akan terus memandangku lewat kaca spionmu itu? Gurau Clara dengan pipi yang merah merona. Rupanya sedari tadi dirinya juga melirik gelagat Steven yang tidak sengaja memperhatikannya lewat kaca spion yang ada di hadapannya itu. Steven tersenyum malu mendengar ejekan yang diberikan oleh Clara padanya. Dirinya pun kemudian bergegas untuk menginjak pedal gas untuk segera mengantarkan wanita itu pulang pada suaminya. Skenario Allah memang sungguh tidak terduga. Pertolongan dari Allah datang dengan tiba-tiba tanpa dirinya harus bersusah payah menyusuri jalanan demi menepati janjinya pada suami dari wanita itu. Kini malah dengan tidak sengaja orang yang dicarinya saat ini muncul tepat di depan mobilnya. Steven memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Melihat atas segala sesuatu yang tak mungkin dia ketahui. Hatinya merasa lega karena sudah menemukan wanita yang duduk di mobilnya saat ini. Namun dia agak merasa sedikit aneh pada tubuh wanita itu. Bukankah saat bertemu dengannya, wanita itu tengah hamil besar dan hendak melahirkan? Tapi kenapa kali ini perutnya terlihat normal, tak terlihat seperti wanita yang sedang hamil? Apakah perempuan itu sudah melahirkan? Lalu di mana bayinya saat ini? Dan mengapa wanita itu tak membawa bayinya bersamanya? Ataukah jangan-jangan? Banyak pertanyaan di otak Steven saat ini mengenai perubahan drastis pada perut wanita itu. Ingin rasanya 1000 pertanyaan itu langsung dilontarkannya kepada wanita itu. Namun dirinya sadar bahwa posisinya saat ini kurang tepat, apalagi melihat kondisi wanita tersebut yang sangat memprihatinkan. Dan untung saja saat bertemu dengan wanita itu, dirinya sedang bersama Clara dan juga mamanya. Jadi mereka bisa membantunya untuk menenangkan wanita itu sejenak. Tante Eva nampak tak nyaman berada satu mobil dengan wanita yang saat ini berada di dekapan putrinya itu. Dirinya terlihat gelisah, takut akan kejahatannya itu terbongkar. Sebelum itu terjadi dan nasib sial itu menimpanya, Tante Eva memutuskan untuk turun dari mobil Steven dan memilih untuk mencari kendaraan lain. Stop Steve, Tante turun di sini aja, serunya yang menyuruh Steven untuk memberhentikan mobilnya. Loh, ada apa Tan? Saus Steven sembari mencari tempat untuk memarkirkan kendaraannya. Iya Ma, ada apa? Kok tiba-tiba nyuruh berhenti? Clara turut menyautinya. Itu Mama merasa ngantuk gitu. Begini saja, kalian antarkan wanita ini pulang ke rumahnya dan turunkan Mama di sini. Biar Mama cari taksi aja, ujar Tante Eva. Melihat keputusan yang diambil Tante Eva secara mendadak,
Steven merasa agak curiga padanya. Apakah alasan itu memang sengaja dibuatnya atau dikarenakan sesuatu yang ada di dalam rumahnya? Dengan sedikit terpaksa, Steven pun harus menuruti niat Tante Eva untuk turun di sekitar jalanan itu. Tanggung jawabnya untuk mengembalikan wanita itu kepada suaminya lebih besar daripada rasa keingintahuannya membongkar sosok misterius yang disembunyikan di dalam bilik kamar Tante Eva. Setelah Tante Eva turun dari mobil Steven pun kemudian bergegas melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan wanita itu pulang bersama dengan Clara. "Bagaimana keadaannya, Ra?" tanyanya yang masih khawatir dengan keadaan wanita itu. "Ia udah tertidur," sahutnya perlahan. Lagi dan lagi Steven mengawasi Clara dari kaca spionnya. Sungguh gadis yang dulunya sangat manja, sekarang sudah bisa menjadi seorang perempuan yang bijaksana dan mandiri. Steven juga melihat wanita yang tadi takut karena kedatangan mereka, kini dirinya sudah terlelap dalam dekapan Clara. Dirinya agak sedikit malu ketika tidak sengaja matanya juga ikut melirik Steven di kaca spion yang sama. Pipinya memerah di saat mendapati Steven tengah memperhatikan dirinya dalam diamnya. Perempuan itu sekejap menundukkan pandangannya, sekejap pula mata mereka tak sengaja saling beradu pandangan. "Kamu ngapain senyum-senyum gitu?" godanya pada Clara. "Ya lagian kamu juga ngapain natap aku kayak gitu? Emang aku cewek apaan?" ujarnya yang sewot setelah mendengar ejekan dari Steven. Si paling percaya diri. Siapa yang mandang kamu? Aku itu hanya memastikan saja keadaan wanita itu, ucap Steven yang mencoba mengelak. "Hah, sudahlah, percuma bicara sama orang yang merasa paling benar, gak dapat apa-apa juga kan?" celetuk Clara sambil menyunggingkan bibirnya. Ingin rasanya dirinya tertawa melihat tingkah konyol temannya itu. Memang dari kecil, Steven suka sekali menggoda dan mengejek si Clara. Terkadang jika temannya itu sudah kesal dengan sikapnya, maka dirinya akan mengadukan semua perbuatan itu kepada orang tuanya. Alhasil telinganya menjadi merah akibat ulah nakalnya sendiri. Tak terasa percakapan yang mereka perbincangkan dalam perjalanan itu telah membawanya pada tujuan yang sebenarnya. Rumah yang dindingnya bercat warna kuning di samping balai sudah nampak terlihat oleh mata mereka. Segera Steven mengambil posisi parkir tepat di lahan kosong yang berdekatan dengan balai RW itu. Setelahnya menyuruh Clara untuk membangunkan perlahan wanita yang masih tertidur lelap di pelukannya. Sesudah mereka berdua turun, Steven pun segera menyusul dan mengambil peralatan P3K untuk membersihkan luka yang ada pada tubuh wanita tersebut. "Permisi Pak," seru Steven dari luar rumah. "Iya, tunggu sebentar," terdengar sautan dari dalam rumah. Ketika pintu terbuka, pria itu terkejut di saat wanita yang dicintainya itu telah berada tepat di depannya. Tangis seru pun pecah mengiringi suasana rumah itu. Steven dan juga Clara pun juga ikut menangis. Mereka turut meneteskan air matanya melihat pertemuan pasangan suami istri itu. "Akhirnya kamu pulang juga, Dek," suaminya mendekat pada tubuh istrinya. Namun wanita itu masih nampak seperti orang yang sedang bingung. Dirinya hanya terdiam ketika semua orang menyambut kedatangannya. Suaminya pun kaget melihat perubahan sikap istrinya yang tidak merespon semua perkataannya. "Kamu kenapa, Dek? Loh, kok perutmu?" Suaminya tak tahu harus senang ataukah bersedih. Di sisi lain perubahan drastis pada sikap istrinya. Di sisi satunya lagi, nampak perut istrinya sudah kembali seperti orang normal. Suaminya itu beranggapan bahwa bayinya itu telah lahir ke dunia. "Kamu sudah melahirkan, Dek? Di mana anak kita sekarang?" Terpancar perasaan senang dari raut wajahnya. Wanita itu tiba-tiba jatuh terduduk setelah mendengar ucapan dari mulut suaminya sendiri mengenai keberadaan bayinya. Tangisnya seakan pecah dan tanpa sadar mengundang semua orang untuk menyaksikan kejadian pilu itu. Beberapa pintu rumah nampak terbuka. Mereka yang tadinya berdiri di pintu dan menyaksikan dari kejauhan, kini mulai lari berhamburan menghampiri wanita yang tengah menangis terseduh di teras rumahnya. Segerombol warga yang dominan dari kalangan ibu-ibu mulai mengerumuninya. "Begini Pak, lebih baik kita bicara di dalam saja," usul Steven pada suami wanita itu. "Kasihan istri Bapak malah menjadi tontonan warga saat ini."
Lelaki itu kemudian menerobos kalangan wanita yang tengah mengerubungi istrinya itu. Kemudian dipapanya tubuh yang lemas tidak berdaya itu ke dalam rumahnya, lalu membaringkannya di sebuah alas lantai yang ada di ruang depannya. "Maaf ya semuanya, ini bukan tontonan, jadi tolong silakan bubar," ucap Steven tegas kepada semua warga yang masih bergerombol di depan rumah tersebut. Mereka pun merasa kecewa seraya menyoraki Steven, kemudian kembali ke rumahnya masing-masing. Steven lalu menggandeng tangan Clara dan menyusul masuk ke dalam rumah itu. "Ra, tolong teman istrinya dulu, aku mau bicara sebentar dengan suaminya. Dan bawa ini untuk mengobati lukanya." Steven memberikan peralatan P3K itu kepada si Clara. Gadis itu mengangguk. Dirinya kemudian menggantikan posisi bapak itu untuk menjaga sekaligus menenangkan istrinya sebentar. "Pak, maaf, teman saya ingin membicarakan sesuatu yang penting dengan bapak," ujar Clara pada suami si wanita itu sembari telunjuknya menunjuk ke arah Steven. Pria yang berstatus sebagai suaminya itu pun bangkit dari duduknya. Kakinya melangkah ke tempat di mana Steven telah berdiri menunggunya. "Apa yang sebenarnya terjadi, Dok? Di mana bayi saya saat ini?" Pria perkasa itu perlahan mulai meneteskan air matanya. Steven mengambil napas panjang sebelum menceritakan semua kejadian itu kepada pria yang sekarang ada di hadapannya. Sudah jelas sekali apa yang dialami istrinya masih ada keterkaitannya dengan suster misterius yang kala itu berhasil membuat Maisel beserta kedua rekan perawatnya itu menjadi pingsan. Mungkin juga setelah wanita itu melahirkan, kemungkinan si pelaku membawa kabur bayinya dan meninggalkannya di pinggir jalan. Atau bisa jadi mereka berasal dari kalangan orang yang memperjualbelikan seorang bayi secara ilegal. Namun itu semua masih dugaan saja. Sebelum istri dari bapak itu memberikan sebuah kesaksian yang akan mengarahkannya pada bukti terkuat tentang kasus yang dialami olehnya. Namun sekarang saja wanita itu masih terguncang dan dirinya tengah merasakan trauma untuk yang pertama kalinya. Tak mungkin jika Steven memaksanya untuk bicara mengenai kejadian yang menimpanya. Setelah Steven menjelaskan semuanya, pria itu perlahan mengerti apa yang dimaksudkan oleh Steven. Mereka berdua lalu kembali bergabung menghampiri Clara yang kala itu tengah mengobati luka wanita itu. Sesekali Clara menyeka air mata yang menetes di pipinya. Mungkin dia juga turut merasakan apa yang wanita itu rasakan. Sebab sesama perempuan, Clara mengerti apa yang ada di pikiran wanita itu sekarang ini. Jiwanya mungkin terguncang, batinnya mengalami trauma, juga fisiknya yang terlihat mengalami beberapa goresan luka. Akan tetapi, mata hatinya bisa merasakan kehadiran buah hati yang baru saja dilahirkannya, namun harus terenggut dari dekapannya. Sakit di sekujur tubuhnya bisa dia tahan, tapi tidak pada ribuan jarum yang menusuk ulu hatinya. Mungkin dirinya belum berpengalaman perihal soal anak, karena dia sendiri pun belum ditakdirkan untuk menemukan pasangan yang pas dan selaras dengannya. Namun siapa sih yang tidak merasakan sakit jika harus terpisah dari malaikat kecilnya itu? Api dalam jiwa Clara semakin berkobar melihat penderitaan yang dialami wanita itu. Ingin rasanya dia mencabik-cabik saat nantinya tahu siapa dalang di balik peristiwa tersebut. Butiran air mata yang dikeluarkan wanita itu semakin membuat tangannya mengepal, seperti hendak meninju seseorang. Dirinya bangkit kemudian melangkah ke arah Steven lalu memeluknya dengan erat. Beberapa pukulan kecil dihantamkan di dada Steven sebagai tanda pelampiasan emosinya. Steven menatap gadis yang saat ini sedang terisak dalam pelukannya itu. Tangannya mengelus rambut panjangnya, kemudian membalas dekapannya dengan sangat hangat. Steven membiarkan Clara bernaung dalam pelukannya. Sejenak, jika itu bisa menenangkan pikirannya yang sedang kalut saat ini. Tak mau mengganggu pria suami wanita itu, kemudian berlalu pergi dan memilih untuk mendampingi istrinya. Keheningan sesaat terjadi di rumah itu. Mungkin waktu membiarkan mereka untuk mendinginkan hati sekaligus pikirannya, sampai ketenangan dalam hatinya itu pulih kembali. Jika Clara mengetahui kalau sebenarnya mamanya lah dalang di balik penculikan itu, apakah dia akan menepati perkataannya tadi untuk membalaskan dendam sakit hati wanita itu padanya? Ataukah dirinya akan berusaha untuk memaafkannya dan mengampuni segala tindakan yang telah mamanya perbuat? Entahlah, itu semua masih misteri.
Dan jika wanita itu masih belum mau memberikan keterangan atas kejadian yang dialaminya, terpaksa Steven harus melaporkan peristiwa itu kepada pihak yang berwajib. Dirinya akan mencoba berusaha mencari keadilan bagi istri dan juga pria itu. Walau bagaimanapun, penjahatnya harus tertangkap, entah itu dalam keadaan hidup ataupun sudah mati. Hukum di negeri ini harus tetap ditegakkan, siapapun tersangkanya. Mereka harus benar-benar diadili menurut ketentuan pasal dan undang-undang yang sudah berlaku. Siapa yang menabur angin, dialah yang akan menuai badai, dan siapapun pelakunya, maka dia akan menerima hukuman setimpal atas kejahatan yang telah diperbuatnya. Sementara di tempat lain, di rumah, Tante Eva bisa bernapas lega karena dirinya merasa berhasil setelah mengelabui mangsanya. Segera dia berjalan ke arah biliknya untuk berganti pakaian sekaligus memastikan keadaan Kunti peliharaannya. Namun saat dirinya sampai tepat di depan pintu kamarnya, dia mendengar seperti ada suara seseorang yang tengah mencakar sesuatu dengan kukunya yang tajam. Tidak salah lagi, tebakannya tak lain pasti sosok yang mendiami kamarnya itu. Tante Eva teringat akan ucapan dukun yang turut campur tangan dalam urusannya itu. Dia lalu keluar sebentar dan melihat ke atas langit. Nampak jelas dengan mata kepalanya, warna bulan merah melingkar yang sedang tertutup awan hitam. Tepat terjadi pada malam ini, purnama penuh terlihat bersembunyi di balik mendung. Tandanya, malam ini dirinya harus segera mempersiapkan segala ritual untuk memulai pesugihannya. Eva juga harus memastikan bahwa Kunti itu melahap ari-ari bayi yang telah disiapkan untuknya hingga habis tidak bersisa. Semua itu untuk mengendalikan kekuatan jahat yang ada pada diri sosok itu. Sebagai pelengkapnya, Tante Eva juga akan tidur satu kamar dengannya malam ini. Sebelum itu, Eva harus kembali ke kamarnya dulu dan menyiapkan kebutuhan untuk ritualnya itu. Dan ketika membuka pintu, Tante Eva mendapati sosok itu tengah merayap bagai cicak di tembok dindingnya. Air liurnya menetes hingga ke lantai. Matanya memerah serta kukunya masih berusaha kuat untuk menjaga apapun yang ada di depannya. Darah, darah, ucapnya sambil melotot ke arah di mana Tante Eva sedang termangu menatapnya. Sosok itu kemudian menjatuhkan tubuhnya ke lantai, lalu bangkit dan berjalan ke arah Eva. Kemudian dia mencengkram erat leher Tante Eva, mencekiknya sampai tubuh wanita itu terangkat ke atas. Kekuatan jahat yang menguasai dirinya semakin bertambah di malam bulan purnama ini. Apalagi jika setelah dirinya menyerahkan ari-ari itu padanya sebagai syarat, maka berhasillah sudah ritual yang dilakukannya itu. Selain itu, fungsi paku yang tertanam di kepalanya adalah untuk mengendalikannya agar sosok itu menuruti semua perintah yang diberikan olehnya, termasuk untuk membunuh orang yang telah menghalangi niat jahatnya. Lepaskan aku, kau tak boleh begini padaku, aku adalah tuanmu. Eva mencoba berontak dan melepaskan dirinya dari cengkraman tangan yang hampir mencekiknya itu. Aku berjanji akan memberimu makanan enak malam ini, ujarnya kembali. Sosok itu pun menghempaskan tubuh Eva ke tembok, hingga wanita itu pun jatuh tersungkur di lantai. Eva bangkit dan segera menyiapkan peralatan ritualnya secepatnya. Jika tidak bergegas, maka bisa-bisa dirinya sendirilah yang nantinya akan menjadi tumbal. Bahan-bahan sesajian berupa bunga dengan 7 warna yang berbeda, dupa, kemenyan, dan juga yang lainnya sudah selesai dia persiapkan. Tinggal ari-ari bayi itu saja yang masih belum tersedia di sana. Eva pun kemudian melangkah ke gudang belakang rumahnya untuk mengambil syarat yang paling penting dalam pemujaannya itu. Untung saja gembok itu selalu terselip di pinggangnya, jadi dirinya tak harus repot-repot meletakkan di sebarang tempat yang nantinya malah akan membawa malapetaka baginya jika putrinya itu tahu tentang perbuatannya. Sebuah kendi dari tanah liat segera diambilnya. Dia membuka penutup itu dan mendapati ari-ari itu masih utuh seperti semula. Takut saja jika ada binatang lain seperti kucing yang tiba-tiba melahap habis barang penting miliknya itu. Eva buru-buru menutup kendi tersebut. Dirinya selalu waspada dari mata jahat makhluk tak kasat mata yang juga mengincar ari-ari itu. Cerdiknya lagi, daun kelor juga terpasang di sekeliling barang itu, sehingga tak ada ruh manapun yang bisa menyentuh barang berharga itu. Dia mendekap erat kendi itu dalam pelukannya, takut jika benda yang terbuat dari tanah itu jatuh dari genggamannya.
Singkatnya, ritual pun dimulai saat purnama telah menunjukkan sinar terangnya dan awan hitam yang menyelimutinya itu hilang. Seketika Eva duduk bersila dengan mulut yang komat kamit membacakan sebuah mantra. Gorden jendela yang terbuka membuat pancaran cahaya bulan masuk menembus biliknya. Sosok itu meronta saat pantulannya tepat mengenai raut wajahnya. Matanya merah melotot, bola matanya seperti hendak tercongkel, tubuhnya terangkat sampai ke atas, lalu berputar-putar sampai mulut Tante Eva berhenti membacakan mantranya. Kemudian setelahnya tubuhnya terjatuh di lingkaran setan yang telah Eva siapkan untuk perangkapnya. Dia langsung membuka kendi berisikan ari-ari tadi, dan dalam hitungan detik, sosok itu meraup dan memakainya dengan rakus beserta potongan tali pusarnya. Kunti itu tiba-tiba menjerit setelah memakan sesajen tersebut. Tubuhnya menggelincang hebat dengan kedua tangannya menekan leher yang sudah memerah. Entah apa yang terjadi dengan sosok itu. Mengapa setelah memakan hari-hari itu tubuhnya seakan menjadi panas dan tidak terkontrol. Suara apa itu? Steven rupanya telah mengantar Clara pulang di rumahnya. Mereka sudah sampai di halaman rumah. Dia sempat kaget karena telinganya mendengar suara pekikan seorang wanita dari dalam rumah. Jangan-jangan Mama. Tanpa pikir panjang, Clara pun segera masuk untuk memastikan keadaan mamanya. Kemudian disusul oleh Steven. Ma, buka pintunya, Ma. Mama kenapa? Belum apa-apa, Clara sudah menangis di depan kamarnya. Anak itu sangat mengkhawatirkan jika suatu hal buruk terjadi pada mamanya. Steven hanya mengelus pelan punggung gadis itu. Melihat tak ada respon dari dalam, Clara semakin terseduh dan bingung. Lelaki yang ada di sebelahnya itu pun bergerak cepat mendobrak pintu kamar Tante Eva. Dirinya agak kesulitan untuk mendobraknya. Tenaga yang ada pada dirinya seakan terkuras habis. Clara pun inisiatif mengambil linggis untuk mencongkel gagang pintu itu. Steve, coba pakai ini. Gadis itu menyerahkan benda yang baru saja diambilnya. Setelah pintu berhasil dibuka, kedua remaja itu kaget karena mendapati wanita yang dikhawatirkannya ternyata masih tertidur dengan pulas di atas ranjangnya. Namun anehnya, suara gedoran dan dobrakan dari luar seakan tak membuatnya merasa kaget dan terbangun dari tidur nyenyaknya itu. Semua itu membuat Steven merasa agak aneh. Syukurlah, ternyata Mama masih tidur. Clara akhirnya bernapas lega. Mungkin dia terlalu khawatir saja terhadap orang tua tunggalnya itu. Tapi kok Mamamu gak denger ya suara gaduh yang kita buat barusan? Padahal kita sampai dobrak-dobrak pintu loh tadi, ucap Steven yang nampak sangat heran. Ya mungkin tidurnya terlalu pulas, Steve. Makanya Mamaku gak denger apa-apa, saut Clara dengan nada bicara yang santai. Ra, apa ini, Ra? Steven meraih benda kecil yang tidak sengaja terinjak oleh kakinya. Dia mengendus benda yang ada di genggamannya itu. Baunya seperti sudah tidak asing lagi baginya. Ra, coba deh kamu cium. Steven menyerahkan benda kecil itu kepada si Clara. Loh, ini seperti... Clara terus mengendus aromanya. Ini seperti bekas tupa ya. Tambahnya lagi. Shh, jangan keras-keras. Steven mengatupkan jari satunya ke bibir. Nanti Mamamu bisa terbangun. Steven kemudian menggendeng tangan Clara dan menyeretnya keluar dari kamar itu. Dia membawa Clara agak jauh dari bilik mamanya supaya percakapannya dengan Clara tidak didengar olehnya. Saat mereka berdua telah keluar dari kamar tersebut, Tante Eva yang mulanya tertidur kini malah bangkit dan berdiri tepat di depan pintu. Rupanya dirinya tadi hanya berpura-pura beristirahat saja untuk mengelabui dua remaja itu. Untung saja peralatan sesajinya sudah dia sembunyikan terlebih dahulu di bawah tempat tidurnya. Jadi mereka berdua tak menemukan apapun di dalam ruangannya itu. Dirinya masih beruntung karena Steven dan juga putrinya tidak menghampirinya di ranjangnya. Sebab dia telah menyembunyikan sosok Kunti itu di balik selimutnya dan membaringkannya tepat di sampingnya. Eva masih belum sadar jika Steven telah menemukan sebatang dupa yang tertinggal di kamarnya saat melakukan proses ritual tadi. Entah apa yang akan mereka lakukan selanjutnya setelah menemukan benda sakral itu.
Namun kemunculan Steven yang tiba-tiba cukup mengancam hidupnya saat ini. Eva mempunyai niat untuk menghabisi Steven di lain waktu. Kehadirannya kelak dianggap akan menjadi petaka untuk dirinya sendiri. Apalagi tatapan matanya yang sinis saat satu mobil dengannya membuat dirinya merasa tidak nyaman. Campur tangannya dengan urusan pribadi Eva membuat nyawanya itu dalam bahaya. Eva seakan tak peduli dengan perjodohan yang ditetapkannya kala itu. Kini hatinya sudah tertutup oleh sebuah batu. Tak ada ampun bagi orang yang sudah berani untuk memasuki ranahnya. Tak peduli walau Steven adalah anak dari sahabatnya. Tidak peduli pula meski putrinya itu mencintai pemuda itu. Siapa yang memulai maka nyawanya itu juga harus berakhir di tangannya. Dan inilah waktunya untuk memerintahkan sosok peliharanya itu untuk segera membunuh Steven, untuk memastikan bahwa ritualnya itu berhasil dan membuat Kunti itu menuruti segala perintah yang diberikannya. Lalu, akankah Agatha tega melenyapkan kekasihnya sendiri? Segera Steven mendudukkan Clara di sofa ruang tamunya. Dirinya berusaha untuk meyakinkan bahwa memang ada sesuatu yang tengah disembunyikan oleh mamanya. Entah temannya itu mau mendengarkannya atau malah membela orang tuanya yang memang benar-benar telah melakukan tindakan yang salah. Mulanya Steven hanya menduga-duga saja, tapi setelah menemukan sebatang dupa di kamar Tante Eva, dirinya semakin yakin jika firasatnya itu tidak mungkin salah. "Ra, apa kamu yakin tidak ada yang aneh pada mamamu kali ini?" serunya pada gadis itu. "Dupa di tanganmu itu sudah menjadi bukti yang nyata, Ra." Tambahnya lagi, perkataannya semakin membuat hati Clara menjadi gelisah. "Jadi, maksudmu mamaku?" Dia berdiri, kemudian menatap dengan seksama pria yang ada di hadapannya itu. "Jangan salah paham dulu, Ra. Sekarang pikirkan, mengapa bekas dupa itu ada di kamar mamamu?" Steven terus berusaha menjelaskan pada Clara. "Entahlah, Steve. Kepalaku pusing memikirkan itu." Gadis itu kembali duduk, tangannya mulai memijit pelan keningnya. "Baiklah, maaf jika aku terlalu membuatmu bingung. Tapi sungguh, Ra, aku tak ada niat sama sekali untuk menekanmu tentang kasus rumit ini." Steven berjongkok di hadapan Clara sambil memegangi tangannya. "Tapi kuharap kamu bisa mempertimbangkan kembali ucapanku tadi, Ra. Sudah lewat ini hari, aku pamit pulang dulu ya. Dan jika kamu menemukan ada gelagat yang mencurigakan, tolong segera hubungi aku ya, Ra." Setelah melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya, Steven pun mulai memutuskan untuk berpamitan untuk pulang. Clara mengantarkan Steven sampai ke depan pintu. Setelah itu, dirinya kembali memasuki rumah untuk beristirahat. Saat hendak merebahkan dirinya ke ranjang, Clara merasakan tenggorokannya menjadi kering. Dia berniat untuk mengambil segelas minum yang biasa tersedia di atas mejanya. "Astaga, aku lupa mengisinya." Dia menepuk jidatnya karena melihat gelasnya dalam keadaan kosong. "Letih sekali rasanya badan ini. Andai aja Mbok Darmi sudah kembali," gerutunya sendiri. Mbok Darmi adalah satu-satunya orang yang bekerja di rumah itu, atau orang biasa menyebutnya dengan asisten rumah tangga. Sudah 1 bulan lebih Mbok Darmi meninggalkan rumahnya dan pamit pulang ke desa halamannya dengan alasan suaminya yang sedang sakit keras. Katanya setelah suaminya sembuh, dirinya berjanji akan secepatnya kembali bekerja. Namun sampai saat ini tak ada kabar apapun tentang asisten rumah tangganya itu. "Baiklah, aku harus belajar mandiri tanpa mengandalkan siapapun. Masa untuk segelas air putih saja harus menunggu orang lain untuk mengambilkannya?" Celotehnya kembali. Saat hendak berpaling ke belakang, Clara terkejut karena mengetahui mamanya yang tiba-tiba sudah berdiri tepat di hadapannya dengan sebotol minuman di tangannya. "Mama, bikin kaget aja deh," seru Clara sambil memegangi dadanya, jantungnya hampir saja mau copot. "Ini ambillah." Ia menyerahkan botol berisi minuman itu kepada putrinya. "Makasih ya, Mah. Mama tahu aja kalau aku sedang haus." Buru-buru dirinya menuangkan air itu ke dalam gelasnya, lalu meneguknya hingga habis tidak bersisa setetes pun. "Mama sudah tahu kebiasaanmu dari dulu," dia berkata sambil tersenyum ke arah Clara. Kemudian dirinya duduk di atas ranjang tempat tidur putrinya. "Mama terbangun ya?" tanya Clara. Setelah meletakkan gelas itu, Clara pun duduk di samping mamanya. "Ada yang mau Mama bicarakan sama kamu, Nak."
Nada bicaranya nampak serius. Oke, tentang apa, Ma? Jika Mama meminta sesuatu, apakah kamu mau menurutinya? Apa saja Clara akan lakukan untuk Mama, balas gadis itu. Baiklah, jika kamu telah berkata seperti itu, maka Mama minta, mulai detik ini juga, jauhilah Stephen. Dia lalu berdiri, kemudian mengucapkan kata itu dengan lantang. Mama, apa yang Mama katakan? Clara terkejut mendengar ucapan yang keluar dari mamanya. Bukankah selama ini Mama selalu mendukung kedekatanku dengan Stephen? Tapi apa semua ini, Ma? Mama juga tahu kan bahwa aku sangat mencintai Stephen. Tapi mengapa saat ini Mama malah menentang hubungan kami? Clara mulai tersulut dalam emosinya. Cinta katamu? Eva mencengkram lengan putrinya. Sekarang ibu dan anak itu saling bertatap muka. Apa dia juga mencintaimu? Tidak kan? Hanya kau yang mencintainya. Apakah kamu gak sadar? Teriaknya lagi kepada putri semata wayangnya itu. Sini kau. Dia lalu menyeret Clara ke depan cermin rias. Kamu begitu cantik. Kau juga dari keluarga yang terpandang. Tapi, apakah selama ini kamu sadar bahwa dia sama sekali tidak tertarik padamu? Jangankan untuk mencintai, memandangmu saja dirinya seperti enggan. Bicaranya begitu lantang, dirinya lalu melepaskan cengkramannya hingga tubuh Clara terdorong ke belakang. Dan dengan tak sengaja, siku Clara tergores karena sedikit benturan pada meja riasnya. Clara hanya bisa menangis ketika mendapat perlakuan kasar dari mamanya. Padahal dulu, mamanya itu tak pernah membentak ataupun bermain fisik padanya. Tapi kali ini, Clara seperti sudah tidak mengenal mamanya lagi. Sifatnya yang lembut seakan telah lenyap dari diri mamanya. Dan akhir-akhir ini, mamanya memang terlihat lebih berbeda. Sedikit-sedikit emosi, membentak, berkata kasar, bahkan mengumpat. Baru kali ini Clara terkejut dan melihat secara langsung perubahan drastis yang ada pada diri mamanya. Mungkin yang dikatakan Stephen ada benarnya, bahwa ada yang tengah mamanya rahasiakan dari dirinya. Pokoknya Mama gak mau tahu. Mulai saat ini Mama larang kamu untuk berhubungan dengan Stephen lagi. Tangannya berganti mencengkeram kedua pipi Clara. Dan sampai kamu melanggar perintah dari Mama, akan Mama pastikan Mama sendirilah yang akan menyeretmu keluar dari rumah ini. Paham kamu? Setelah membentak, wanita itu kemudian berlari begitu saja dari kamar putrinya. Mama jahat! Clara berteriak lalu membanting pintu kamarnya dengan keras. Dirinya menangis terseduh di atas ranjangnya. Dia tak tahu mengapa sikap mamanya menjadi seperti ini. Seakan tak peduli dengan perintah dari mamanya, Clara siap kapan saja untuk menerima konsekuensi darinya karena telah membangkang perkataannya. Dia memutuskan untuk tetap memberitahukan kepada Stephen tentang hal ini. Walau bagaimanapun, dirinya tetap menolak jika harus dipisahkan dari orang yang dicintainya itu. Meski dia sendiri juga belum tahu perasaan Stephen yang sebenarnya pada dirinya. Namun nama pria itu telah terukir di dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Wajahnya pun juga telah ia lukis di dalam benaknya. Lalu bagaimana mungkin dengan gampangnya dirinya harus melupakan Stephen dalam sekejap. Clara sungguh kecewa dengan keputusan sepihak yang diambil oleh mamanya itu. Dia lalu bangkit mengambil gawainya dan mengunci pintu kamarnya terlebih dahulu. Dilihatnya satu kontak nomor yang disimpannya dengan emotikon hati itu. Bergegaslah dirinya itu segera menelpon nomor tersebut. Sementara itu Stephen yang masih dalam perjalanan, tiba-tiba suara telepon genggamnya berbunyi. Stephen lalu mencari tempat untuk memarkirkan kendaraannya di tepi jalan. Dilihatnya satu panggilan tidak terjawab dari Clara pada gawainya. Ada kecemasan dalam dirinya saat itu. Mengapa temannya itu mendadak menelponnya, padahal dirinya juga baru saja keluar dari rumahnya. Stephen pun jadi mengkhawatirkan keadaan Clara. Dan tanpa pikir panjang, Stephen memutuskan untuk menelponnya kembali. Ayo angkat, Ra. Hati Stephen mulai gelisah karena panggilannya belum juga mendapatkan jawaban. Steve. Akhirnya setelah menunggu beberapa menit terdengar suara sautan dari seberang sana. Ada apa, Ra? Apakah kamu berhasil menemukan sesuatu? Tanya Stephen pada temannya itu. Hancur semuanya, Steve. Tak ada lagi yang tersisa di hidupku sekarang ini. Terdengar suara Clara yang bergetar dibarengi dengan tangisan. Ra, kamu kenapa? Apa yang terjadi denganmu, Ra?
Steven pun turun dari mobilnya. Dirinya pun nampak gelisah mendengar isak tangis Clara dari seberang sana. Halo, Ra. Halo, Ra. Ra. Panggilannya tiba-tiba saja terputus. Rasa kekhawatirannya pada sahabatnya kini semakin membesar. Sementara itu di dalam kamar, Steve. Halo. Halo, Steve. Clara kemudian mengecek handphonenya dan benar saja nasib baik memang belum berpihak kepadanya. Gawainya mati karena baterainya yang low. Semua ini terjadi karena kelalaiannya sendiri. Dia lupa untuk mengecas telepon genggamnya itu terlebih dahulu. Sekarang dirinya bingung harus berbuat apa. Dia juga belum memberitahu Steven tentang masalah yang dialaminya. Sedangkan di sana, Steven masih berusaha untuk terus menghubungi Clara. Namun kali ini nomor Clara malah tidak aktif. Keduanya pun saling mengkhawatirkan satu sama lain. Hati keduanya saling dirundung kegelisahan. Apalagi Steven, dirinya merasa sangat was-was jika temannya itu tinggal satu atap dengan orang yang dicurigainya. Walau Steven tahu Tante Eva adalah orang tua kandungnya, namun tetap saja Steven masih merasa tidak tenang. Panggilan pun juga terputus secara tiba-tiba. Dia jadi tak tahu apa yang terjadi sebenarnya di rumah itu. Dirinya masih teringat betul isak tangis Clara tadi pada pendengarannya. Suaranya begitu pilu, seperti ada semacam kaca yang telah menggores ulu hatinya. Sempat dirinya berpikir bahwa terjadi konflik antara Clara dan juga mamanya. Namun semua itu masih menjadi dugaannya saja. Bisa juga temannya itu menangis oleh perkataan yang sebelumnya. Sebab awal kecurigaan itu muncul dari dalam hatinya. Steven seakan sadar bahwa dirinya selalu menyudutkan mamanya di hadapan putrinya sendiri. Sedikit ada penyesalan di raut wajahnya. Mungkinkah temannya itu tertekan oleh ucapannya? Sementara di dalam rumahnya si Clara mengambil posisi duduk bersandar di ranjangnya sambil mendekap satu bantal. Jarum jam terus berputar mengikuti arah waktu. Malam juga mulai semakin larut dan akan berganti pagi. Di luar sana terdengar suara petir yang menggelegar disertai embusan angin kencang. Nampaknya akan turun hujan malam ini. Andai saja tetesan air hujan bisa menghapus luka di hatinya karena perkataan kasar yang diberikan oleh mamanya sendiri, maka mungkin hari ini dirinya akan tidur terlelap berselimutkan pelangi yang selalu menggambarkan keceriaan. Derayan demi derayan air matanya menetes membasahi bantal putih yang dipeluknya. Nihil baginya untuk membayangkan semua hal itu, yang ternyata adalah bunga tidur saja untuknya. Kata-kata mamanya yang tajam menembus hingga ke jantungnya, bagaikan satu anak panah yang sengaja ditancapkan dan tidak bisa tercabut lagi. Entah tidur atau tidak dirinya, dia tidak akan bisa mengubah pernyataan yang keluar dari mulut orang tuanya itu. Perlahan butiran tetesan hujan mulai turun ke bumi dan membasahi tanah yang gersang. Cuaca sesaat berubah menjadi dingin. Gemuruh petir yang bersautan semakin tak bisa membuatnya untuk terlelap. Clara membuka gorden kamarnya. Gemericik airnya membuat jiwanya menemukan ketenangan. Dirinya melihat bayangan masa kecilnya yang tengah bermain hujan di luar sana bersama dengan Steven, tertawa bercanda gurau dan menari di derasnya hujan kala itu. Andai waktu yang indah itu bisa kuulang kembali. Tatapan matanya sendu membayangkan kenangan indah yang terjadi bertahun-tahun lalu. Bagi nanti, aku akan mulai bekerja di rumah sakit itu. Apa aku suruh dia untuk menjemputku ya? Otaknya mulai berpikir. Tidak, Mama pasti tidak akan mengizinkanku untuk bertemu dengannya. Tiba-tiba Clara pun mengurungkan niatnya. Lebih baik aku naik taksi aja untuk sampai ke sana. Daripada nantinya Steven sudah sampai di sini, terus diusir oleh Mama. Kan gak enak juga dilihatnya. Celotehnya sendiri. Clara pun kemudian menutup gorden jendelanya dan melangkah pergi ke pembaringan. Masih ada waktu jika dirinya menyempatkan untuk mengistirahatkan tubuhnya itu sebentar. Agar saat dia menangani pasien, badannya itu tidak menjadi loyo, dikarenakan waktu tidurnya yang kurang. Untuk masalah pertentangannya dengan mamanya, biarlah itu jadi urusan belakangan baginya. Dirinya siap kapan saja untuk dihukum oleh mamanya jika suatu saat nanti dia ketahuan telah membangkang perintahnya untuk tidak mendekati Steven lagi.
Sedangkan di luar sana, Steven tengah melalui hujan badai yang bercampur angin. Kepalanya teramat pusing, pikirannya kalut, mengaitkan peristiwa satu ke peristiwa yang lain. Agatha yang tak tahu menghilang kemana, diamnya Zara, bayi yang tiba-tiba menghilang dari perut pasiennya. Dan sekarang ditambah lagi dengan masalah rumit Clara dan juga mamanya. Dia mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi, tak peduli walau genangan air hujan sudah naik ke permukaan dan menenggelamkan ban mobilnya. Dirinya tetap melajukan kendaraan itu untuk segera sampai ke apartemennya. Kaca depannya pun semakin buram dan menyesatkan penglihatannya. Bahkan komponen wiper yang telah terpasang pun tidak cukup membantunya, sehingga saat ini dirinya kesulitan untuk memfokuskan pandangannya ke arah depan. Ketika hendak mencari tempat untuk memberhentikan mobilnya sejenak dari arah yang berlawanan, tiba-tiba ada mobil lainnya yang nampak hilang kendali dan hampir menghantam mobil Steven. Dirinya pun berusaha banting setir untuk menghindari terjadinya tabrakan. Injakan laju gas yang terlalu kencang itu membuatnya tidak bisa mengontrol kemudinya. Dia mencoba untuk mengendalikan kendaraannya yang masih berputar-putar dan membuat jejak di aspal jalanan. Akhirnya beberapa saat kemudian dirinya pun berhasil untuk memberhentikan mobilnya itu dengan menginjak rem sekuat tenaganya. Namun tiba-tiba saja dirinya yang baru menghirup napas lega dari arah samping, sebuah truk gandeng besar yang berkecepatan tinggi tanpa ampun langsung menghantam badan mobilnya hingga kendaraannya itu terpental dan terguling beberapa meter dari tempat sebelumnya. Sedangkan truk besar tadi menabrak sebuah pohon besar di pinggir jalan hingga pohon itu tumbang. Keadaan mobil Steven kini dalam kondisi terbalik, seluruh badan mobil mengalami kerusakan parah. Untung saja kendaraannya itu tidak meledak. Namun belum ada tanda-tanda seseorang keluar dari mobil itu. Hingga beberapa saat setelahnya, lalu lintas kendaraan yang tadinya berlalu lalang kini mulai memberhentikan kendaraannya masing-masing di tepian trotoar. Mereka berhamburan kedua arah yang berbeda. Sebagian menghampiri Steven dan berusaha untuk menolongnya, dan sebagian lagi berlari ke arah truk itu untuk menyelamatkan nyawa sopirnya. Dua orang lelaki berbadan tegap sedang berusaha membuka pintu mobil Steven yang dalam keadaan terkunci. Salah satu dari mereka mencoba untuk memasukkan tangannya pada kaca mobil yang sebagian kacanya itu sudah pecah. Ketika pintu telah berhasil dibuka, segera dua pria itu melepas seatbelt yang membelit Steven dan membawa tubuh itu keluar dari dalam mobil. Steven masih tidak sadarkan diri, tubuhnya penuh oleh luka, begitupun pada wajahnya. Beberapa serpian kaca kecil tertancap di badannya. Mereka pun menggeletakkan tubuh itu ke aspal. Salah seorang pria mencoba mengecek jantung dan juga urat nadinya. Ternyata jantungnya masih berdetak namun dalam keadaan yang lemah. Mereka lalu bergegas untuk menghubungi ambulan agar Steven bisa secepatnya mendapatkan pertolongan. Setelah itu, mereka pun mengambil gawai Steven untuk menghubungi orang terdekatnya dan memberitahukan tentang kecelakaan yang terjadi. Dilihatnya beberapa panggilan penting pada benda pipi berbentuk kotak itu. Nama dan nomor di kontak handphone bertuliskan Clara, segera dihubungi oleh mereka. Sayangnya, nomor itu sedang dalam keadaan tidak aktif, sehingga mereka beralih untuk mencari kontak yang lain. Setelah menemukannya tanpa pikir panjang, pria itu pun langsung menelponnya. Telepon pun berdering dan panggilan pun berlangsung. Iya Steve, ada apa? Papa sedang beristirahat, besok saja ya kita bicaranya. Suara sautan orang tua Steven dari seberang sana. Tunggu sebentar pak, ucap pria itu yang mencoba menahan panggilannya agar tidak terputus. Loh, siapa ini? Mengapa ponsel anak saya bisa ada di tangan Anda? Tanya papa Steven padanya. Begini pak, saya ingin memberitahukan bahwa anak bapak sekarang ini mengalami kecelakaan di jalan raya yang mengarah ke sebuah apartemen elit yang terletak di kawasan Geraha Tirta Kencana. Saya harap secepat mungkin bapak segera menyusul untuk datang ke rumah sakit terdekat karena kami sudah menghubungi ambulan untuk membawa anak bapak agar dapat segera ditangani. Pria itu menjelaskan secara detail kejadian yang menimpa putranya itu.
Tanpa menjawab, orang tua Steven langsung menutup panggilannya. Lelaki yang sudah sepuh itu syok mendengar kabar bahwa putra semata wayangnya itu telah mengalami kecelakaan. Dia jatuh lemas terduduk sambil memegangi dadanya. Istrinya yang tadinya tertidur menjadi kaget karena mendengar hentakan dari tubuh suaminya itu. Astaga, Papa! Buru-buru dia langsung menghampiri suaminya yang sudah dalam keadaan menangis. Ada apa, Pak? Apa jantung Papa kumat lagi? Tanya istrinya itu. Lelaki tua itu langsung mendekat tubuh istrinya. Pak, ada apa, Pak? Kok Papa menangis? Tanyanya kembali. Steven, Ma. Steven anak kita. Dia mengalami kecelakaan. Apa? Istrinya pun ikut syok mendengar berita tentang putranya. Mama gak mau, Pak. Kalau harus kehilangan Steven juga. Dirinya pun semakin terisak. Mama gak mau kehilangan anak mama lagi untuk yang kedua kalinya. Cukup Reval saja yang diambil. Steven jangan. Ya udah, Ma. Ayo kita ke rumah sakit sekarang. Tempat Steven kecelakaan tak jauh dari lokasi apartemennya. Mungkin mereka membawanya ke rumah sakit tempat Steven bekerja. Ajak pria parubaya itu kepada istrinya. Mereka berdua pun memutuskan untuk menyusul Steven ke rumah sakit Pelipul Lara, yang tak lain rumah sakit itu sendiri merupakan tempat anaknya berdinas. Singkat waktu, 2 mobil polisi dan 1 mobil ambulan tampak sudah sampai di titik lokasi kejadian. Para petugas rumah sakit segera mengambil tandu dan membawa tubuh Steven masuk ke dalam ambulan. Beberapa anggota Polres juga telah memasang polis lain di sekitar area itu. Mereka lalu menghampiri 2 orang pria yang telah menolong Steven barusan untuk dimintai keterangan sebagai saksi mata. Sedangkan anggota lainnya menghampiri truk besar yang menabrak pohon itu untuk mencari informasi tentang bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. Dan saat ini, ambulan pun telah membawa Steven ke rumah sakit terdekat untuk segera ditangani. Lantas bagaimanakah nasib Steven setelah ini? Apakah dirinya masih bisa diselamatkan? Atau justru malah berakhir dengan keadaan koma?